Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia. Saya Rindiani Hayati dengan NPM 2050640 dari Prodi PGSD Universitas Pasundan Bandung. Di pagi yang cerah ini saya akan menyampaikan materi tentang penguatan budi pekerti melalui sifat pembinaan karakter disiplin. Karakter manusia sudah tidak bisa dipisahkan dari kepribadian seseorang. Sejak manusia lahir, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Karakter seseorang akan berkembang apabila mendapat pengaruh dari pengalaman belajar yang didapat di lingkungan sekitarnya. Salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi karakter seseorang adalah lingkungan sekolah. Karakter memberikan gambaran tentang suatu bangsa sebagai penanda, penciri, sekaligus pembeda suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Karakter memberikan arahan tentang bagaimana bangsa itu menampaki dan melewati suatu zaman dan mengantarkannya pada suatu derajat tertentu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter yang mampu membangun sebuah peradaban yang kemudian mempengaruhi perkembangan dunia. Pendidikan karakter yang merupakan pendidikan yang sangat menekankan pada aspek nilai diharapkan akan lahir manusia yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap penegakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan yang merupakan nafas ruh dalam kehidupan manusia di bumi ini. Seseorang yang tumbuh dengan karakter yang baik akan menjadi calon generasi penerus yang dapat merubah bangsa menuju peradaban yang lebih baik. Banyak pihak yang mengatakan bahwa proses pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun manusia yang berkarakter, bahkan dapat dikatakan gagal. Banyak lulusan atau sarjana yang cerdas dan kreatif namun memiliki mental dan moral yang lemah. Karakter disiplin sangatlah penting dimiliki oleh manusia agar kemudian muncul nilai-nilai karakter yang baik yang lainnya. Pentingnya penguatan nilai karakter disiplin didasarkan pada alasan bahwa sekarang banyak terjadi perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma kedisiplinan. Contoh, perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma kedisiplinan di sekolah, antara lain datang ke sekolah tidak tepat waktu, tidak memakai seragam yang sesuai dengan tata tertib, membuang sampah sembarangan, membolos sekolah, mencoret dinding-dinding sekolah, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, dan lain-lain. Hal ini berarti melalui pendidikan akan dapat ditingkatkan perbaikan kualitas atau mutu manusia. Secara individu, perbaikan kualitas manusia juga sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperoleh dan diikutinya. Kualitas individu yang semakin meningkat dengan pendidikan ini secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kualitas suatu bangsa. Namun, secara prinsip, nilai-nilai universal seperti kejujuran, kebaikan, dan disiplin harus terus digaungkan. Yang menjadi perhatian di sini bagaimana kita menyampaikannya. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti disebutkan alur pembudayaan agar seorang siswa berbudi pekerti. Alur itu adalah diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Budi pekerti dan akhlak moral serta budi luhur bagi semua warga negara kiranya tidak perlu diingkari. Negara atau suatu bangsa bisa runtuh karena penjabat dan sebagian rakyatnya berperilaku tidak bermoral. Perilaku amoral akan memunculkan kerusuhan, keonaran, penyimpangan, dan lain-lain yang menyebabkan kehancuran suatu bangsa.
Mereka tidak memiliki pegangan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, nilai perlu diajarkan agar generasi sekarang dan yang akan datang mampu berperilaku sesuai dengan moral yang diharapkan. Usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau menginter nilai-nilai moral ke dalam sikap dan perilaku manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang luhur, berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam atau lingkungan. Hal ini mengandung arti bahwa dalam pendidikan budi pekerti, nilai-nilai yang ingin dibentuk adalah nilai-nilai akhlak yang mulia, yaitu tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia ke dalam diri manusia yang kemudian terwujud dalam tingkah laku. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah contoh animasi kartun yang berjudul Disiplin Dong. Selamat menyaksikan. Nunggu bisnya nggak di halte sih? Itu sih sudah biasa, tiap hari juga begitu. Itu bisnya. Nanti saja, penuh sekali. Tuh kan pada gelayutan. Itu bis kosong. Loh, kok berhentinya di sana? Kan haltenya di sini. Sudah biasa, tiap hari juga begitu. Coba deh nanti lihat di halte depan. Bis ini pasti akan lebih sesak. Banyak yang berdiri. Ongkosnya sama tidak? Penumpang yang berdiri dan yang duduk. Mau duduk, mau berdiri, jauh, dekat, ongkosnya sama saja. Loh, kok berhenti di sini? Sudah tradisi, biar saja. Tuh, lihat haltenya kosong. Sia-sia kan bikin halte. Kalau begitu bukan hanya sopirnya yang nggak disiplin, penumpangnya juga salah sih. Nunggu bis bukan pada tempatnya. Bu, ayo silakan duduk di sini. Hah? Hei Pak, aku berdiri karena aku kasihan pada ibu itu. Ini kan negara bebas. Kamu tahu nggak? Aku duluan yang duduk di sini. Apa-apaan ini? Emangnya aku salah kalau aku duduk? Hah? Pak sopir, tolong Pak, kiri Pak. Aku mau turun Pak. Pak, tolong Pak, kiri Pak. Terpaksa deh aku turun di sini daripada dipelototin orang-orang sebis. Aduh, mana jauh kemana-mana lagi. Aduh, kenapa nasibku seperti ini ya? Ayo, wali kota. Yang wali kota siap-siap. Ya, siap-siap Pak, yang wali kota. Akhirnya bis kosong lagi. Lega rasanya. Dasar supir tidak tahu diri. Nyawa orang kamu anggap kucing ya? Pak sopir, kalau bawa mobil hati-hati dong. Masa ada lampu merah main terobos saja? Tanggung non, namanya juga cari duit. Cari duit sih boleh-boleh saja, Pak. Bapak kan bawa banyak penumpang. Kalau terjadi tabrakan, bagaimana? Pak supir, dengar nggak? Itu diklaksonin pengendara lain. Malah berhenti di sini. Bikin macet saja. Dasar egois. Aduh, tuh anak sedari tadi ngomel-ngomel terus. Orang lagi ngetem cari penumpang, tidak tahu apa. Tapi Bapak bikin pengendara lain dirugikan. Lihat tuh, jalanan jadi macet, karyawan banyak yang telat. Berapa negara dirugikan oleh Bapak? Anak keriting, kalau kamu rewel terus, keluar sana. Ayo turun. Ayo. Pak Polisi, ada apa Pak?
jalan ke pinggir, di depan sana, cepat. Aduh Pak, jangan ditilang dong. Gimana kalau kita damai saja Pak? Damai gundulmu. Nih surat tilangnya. Tobat. Aduh Mak, gimana nih? Mau cari untung malah buntung. Naik bis itu capek juga ya. Apalagi kalau jalan kaki. Aku minum duluan ya, haus sekali nih. Bagaimana perjalanan kalian tadi? Mengesan. Nah, teman-temanku sekalian, kita baru saja melihat cuplikan salah satu contoh disiplin di jalan raya. Sajian cerita yang ditampilkan dalam animasi ini bersifat informatif dan mengandung unsur bermanfaat dalam bentuk lakuan tindakan dalam deskripsi perwatakan tokoh-tokoh yang dijadikan teladan sikap dan perilaku langsung oleh anak. Nilai edukatif berbudi pekerti luhur dimaksudkan nilai yang mampu mendidik dan mengarahkan manusia menjadi manusia berbudaya, berbudi pekerti luhur, memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertingkah laku akhlak mulia. Hasil dari animasi pendek ini dinyatakan bahwa ditemukan adanya keminiman edukasi karakter berbudi pekerti luhur tersebut. Nampak terlihat saat pelaku supir bus yang melanggar lalu lintas dan begitu egois karena ingin untung, dia mengabaikan keselamatan penumpangnya dan akhirnya berakhir dengan pelanggaran lalu lintas. Pada zaman sekarang di Indonesia tentunya masih banyak rakyat Indonesia yang sering melanggar peraturan atau tata tertib lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak membawa surat-surat kendaraan, tidak memakai helm dan lain-lain yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan. Maka dari itu untuk teman-teman semua diharap menaati tata tertib ya. Tata tertib lalu lintas untuk keselamatan kita dan jangan sampai kita merugikan orang lain. Tampak deskripsi etika disiplin sebagai sikap dan perilaku terkait dengan cara bertindak dan pertutur kata tokoh sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak ditekankan. Norma-norma dasar berupa etika disiplin yang merupakan perilaku edukatif berbudi pekerti luhur, akhlak mulia yang terdeskripsikan dalam lakuan tokoh dapat dijadikan acuan membentuk kepribadian anak pada perkembangan menciptakan suasana yang kondusif dalam membudayakan budi pekerti disiplin pergaulan di lingkungannya tidak nampak jelas. Kekurangan fungsi terapan disiplin terjadi kurangnya atau minimnya moral di lingkungan masyarakat. Pendidikan budi pekerti luhur diajarkan sebagai dasar untuk berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Pembelajaran etika ini secara kontinu memberikan pengetahuan anak yang berimplikasi pada keterampilan bertindak tutur. Nilai edukatif budi pekerti luhur merupakan amanat moral atau edukatif yang mampu memberikan titik arahan anak kepada diri yang berintelek budaya berbudi pekerti luhur sehingga kemampuan bertindak ini mendewasakan anak untuk berakhlak mulia. Apa itu disiplin? Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Apa juga tujuan disiplin? Menurut Ellen G. White, disiplin mempunyai tujuan
antara lain perintah atas diri, menaklukkan kuasa kemampuan, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan, mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi, penurutan atas dasar prinsip, menghancurkan benteng setan. Sedangkan menurut Emil Durkheim, tujuan disiplin adalah untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia untuk memberikan sasaran tertentu sekaligus membatasi cakrawala. Nah, selanjutnya macam-macam atau jenis-jenis disiplin. Disiplin dibagi beberapa macam atau jenis, yaitu 1. Disiplin dalam menggunakan waktu. Apa sih disiplin dalam menggunakan waktu? Disiplin dalam menggunakan waktu adalah dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Karena waktu sangat berharga dan salah satu kunci kesuksesan adalah dengan bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kedua, disiplin dalam beribadah. Apa sih disiplin dalam beribadah? Disiplin dalam beribadah adalah senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Kedisiplinan di sini sangat diperlukan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan hambanya untuk disiplin. Ketiga, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedisiplinan adalah suatu hal yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Jika terjadi erosi disiplin, maka pencapaian pendidikan akan terhambat. Di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Faktor tuntutan materi lebih banyak. Untuk menutupinya, maka berbagai jalan ditempuh. Kedua, munculnya selera beberapa manusia yang ingin terlepas dari ikatan dan aturan serta ingin bebas sebebas-bebasnya. Ketiga, pola dan sistem pendidikan yang sering berubah. Keempat, motivasi belajar yang menurun dari peserta didik dan para pendidik. Kelima, peraturan yang ada terlalu longgar. Yang pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan mengajar yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin adalah proses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Untuk itu, guru membutuhkan pemahaman tentang landasan ilmu kependidikan dan keguruan sebab saat ini banyak terjadi menurunnya sopan santun dan menurunnya disiplin. Selain macam-macam disiplin tadi, terdapat juga jenis-jenis disiplin yang lain. 1. Disiplin diri pribadi. Kedua, disiplin sosial. Ketiga, disiplin nasional. Nah, selanjutnya manfaat disiplin. Manfaat dari sikap disiplin adalah 1. Tumbuhnya kepekaan. 2. Tumbuhnya kepedulian. 3. Mengajarkan keteraturan. 4. Menumbuhkan ketenangan. 5. Tumbuhnya rasa percaya diri. 6. Tumbuhnya kemandirian. 7. Tumbuhnya keakraban. Ke-8 membantu perkembangan otak. Ke-9 membantu anak yang sulit. Ke-10 menemukan sikap. Jangan tidur terlalu malam agar tidak bangun kesiangan. Banyak kegiatan esok hari, perlu badan sehat dan kuat. Kalau tidur terlalu malam, badan capek dan malas bangun pagi. Banyak kegiatan jadi terganggu, akhirnya malas ke sekolah. Belajar berdisiplin, walaupun kita masih anak-anak. Belajar berdisiplin agar hidup tertib dan teratur. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Cara yang bagus untuk mengembangkan disiplin diri adalah menjadikannya kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan ketika merasa paling malas. Setiap kali kamu merasa sangat malas, lakukan kebalikan dari apa yang ingin kamu lakukan. Dengan disiplin diri dan kendali diri yang konstan, kamu dapat mengembangkan kebesaran karakter. Granville Kleiser. Salam sehat untuk semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.